Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami dalam satu hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu juga Tuhan, kami boleh berkumpul di malam hari ini bersama keluarga kami dalam memuji nama-Mu yang kudus dan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bagaimana kita sebagai jemaat ketika mendengarkan seorang pengkhotbah yang selalu memberitakan berita penghukuman dalam setiap khotbahnya? Bagaimana perasaan kita mendengarkan seorang pengkhotbah ketika di dalam khotbahnya memberitakan penghukuman kepada kita? Tentu banyak jemaat yang merasa marah, yang merasa gusar, atau bahkan sampai membenci pengkhotbah itu karena berita atau khotbah yang dia bawakan. Tidak dipungkiri saat ini banyak jemaat hanya ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang bertemakan berkat, yang bertemakan sukacita, keselamatan, perlindungan, dan sebagainya. Ketika dia datang ke gereja, ketika dia beribadah, lalu dia mendengarkan pengkhotbah, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, berita berkat, berita sukacita, perlindungan yang tadi menurut persidia, maka dia akan kecewa. Bahkan dia kecewa kepada pengkhotbah dan gerejanya. Baginya, ketika dia mendengarkan khotbah, hendaknya si pengkhotbah hanya memberitakan tentang penghiburan, di mana jiwanya yang lelah, di mana jiwanya yang jenuh dari aktivitas kesibukannya sehari-hari terhiburkan. Ini problema saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini boleh dikatakan salah. Sebab sekalipun pengkhotbah memberitakan firman Tuhan tentang penghukuman, itu juga adalah berita sukacita, itu juga adalah berita kabar baik.
Sebab dengan memberitahu penghukuman Tuhan kepada umat manusia yang melakukan dosa akan berusaha bertobat, akan berusaha meninggalkan segala kejahatannya dan berbalik melakukan perintah Tuhan. Karena dia tidak ingin jatuh atau mengalami penghukuman yang diberitakan oleh si pengkhotbah. Situasi kondisi saat ini yang dipahami oleh sebagian jemaat itu juga yang dilakukan oleh Raja Ahab dalam firman Tuhan hari ini. Itu juga yang dialami oleh Elia sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman Tuhan yang dibenci, bahkan hendak dibunuh oleh Ahab karena memberitakan berita penghukuman. Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel, berita penghukuman bahwa akan terjadi embun di langit tidak ada, hujan tidak akan turun bertahun-tahun di tanah Israel. Karena apa? Karena Raja Ahab dan bangsa Israel sudah mau beralih, atau bahkan Raja Ahab karena menikahi istrinya yang menyembah Baal sudah melakukan penyembahan terhadap Baal. Ini yang membuat Allah murka kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, sehingga Allah memberitakan hukuman kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Kalau mereka tidak meninggalkan itu, mereka akan mendapat hukuman. Ketika Elia mengkhotbahkan itu, maka Raja Ahab gusar. Dia berusaha menangkap Elia untuk dibunuh. Itulah saking bencinya Raja Ahab mendengar khotbah, mendengarkan peringatan dari Elia sebagai penyambung lidah Allah. Jemaat yang terkasih, apa yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Allah memberi kuasa kepada orang yang menyampaikan firman-Nya. Allah memberi kuasa kepada orang yang menyampaikan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini jelas memberitakan kepada kita bagaimana Allah memberi kuasa kepada orang yang menyampaikan firman-Nya. Elia sebagai penyambung lidah Allah, sebagai penyampai firman Tuhan, diberikan kuasa untuk tidak mendatangkan hujan bagi orang Israel. Hujan hanya turun jika Elia mengatakan turun. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini pelajaran untuk kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Allah memberi kuasa kepada orang yang menyampaikan firman-Nya. Supaya melalui firman-Nya manusia mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang dikehendaki Allah. Ini adalah pelajaran untuk kita. Bagaimana kita bertindak sebagaimana posisi kita. Jikalau posisi kita sebagai jemaat, maka kita harus bertindak sebagai jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dan mengimaninya. Pengkhotbah sudah diberikan Tuhan kuasa untuk menyampaikan firman-Nya. Oleh karena itu, setiap jemaat harus mendengarkannya. Jangan jadikan
latar belakang pribadi si pengkhotbah menjadi batu sandungan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selama si pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan yang benar, molo hata-bata didok napolin, selama itu juga kita wajib mendengarkan dan mengimaninya. Mengenai latar belakang kehidupan si pengkhotbah, itu tidak berada dalam domain kita, itu berada dalam domainnya dirinya sendiri. Domain kita adalah mendengarkan firman Tuhan yang benar yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Makanya dalam bahasa kasarnya, latar belakang si pengkhotbah bukanlah menjadi urusan jemaat. Urusan jemaat adalah mendengarkan firman Tuhan yang benar, napolit, yang disampaikan si pengkhotbah. Kalau memang tidak benar yang disampaikan si pengkhotbah, jangan imani. Tetapi kalau itu benar bersumber dari firman Tuhan, imani, lakukan. Ada ayat landasan teologisnya mengapa bagi jemaat si pengkhotbah, latar belakang si pengkhotbah bukanlah menjadi urusannya. Mari kita lihat Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya tentang orang Farisi yang selalu berkhotbah. Padahal khotbahnya itu tidak dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi tidak menjadi contoh. Lalu Yesus katakan, oke, selama yang diberitakan orang Farisi itu adalah firman Tuhan, lakukan. Tetapi jangan tiru tingkah lakunya. Bertindaklah sebagai jemaat. Sebaliknya, ketika kita sebagai pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, maka kita harus berusaha terlebih dahulu memperbaiki diri kita sendiri. Dan selalu berusaha menghidupi firman Tuhan yang kita khotbahkan, supaya hidup kita, tingkah laku kita tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat. Ini yang dikatakan domain si pengkhotbah, berusaha menghidupi firman Tuhan, berusaha selalu memperbaiki dirinya. Itu domain seorang pengkhotbah. Domain seorang jemaat mendengarkan firman Tuhan yang benar dan melakukannya dalam hidupnya masing-masing. Bagi pengkhotbah, dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 1b, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebagai pengkhotbah kita yang mengajarkan firman Tuhan, ingat, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita sampaikan terlebih dahulu kita yang dikhotbahi, lalu Tuhan peringatkan, hati-hati, seorang pengkhotbah akan dihakimi lebih daripada pendengarnya, daripada muridnya. Seorang guru akan dihakimi lebih daripada muridnya. Sebagai pengkhotbah berusahalah, sebagai jemaat berusahalah dengan domain masing-masing. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, jadilah alat Tuhan dalam memberitakan firman-Nya. Jadilah alat Tuhan dalam memberitakan firman-Nya.
Salah satu keengganan orang memperingatkan orang lain atas kesalahannya adalah karena resiko yang akan didapatkannya. Sudah biasa dalam kehidupan kita, ketika kita memperingatkan orang lain atas kesalahannya, justru kita yang dimarahi, justru kita yang dibenci. Padahal orang yang memperingatkan itu pasti didorong karena dorongan kasih. Kalau ada orang yang memperingatkan kita itu pasti karena dorongan kasih. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia tidak akan memperdulikan kita, dia tidak akan memperingatkan kita walaupun kita melakukan kesalahan. Tetapi karena dia mempunyai kasih yang besar kepada kita, kita diperingatkannya. Tetapi mengapa seringkali ketika ada orang yang memperingatkan kita, malah kita membenci mereka, malah kita memarahi mereka? Ini yang dialami oleh Elia dalam firman Tuhan hari ini ketika dia menyampaikan kesalahan dari Raja Ahab dan bangsa Israel, justru dia memperoleh resiko yang besar. Dia dibenci, dikejar-kejar, hendak dibunuh. Oleh karena firman Tuhan yang disampaikannya. Ini pelajaran untuk kita. Hendaknya kita sama seperti Elia dalam firman Tuhan hari ini, yang senantiasa mau menjadi alat Tuhan kepada orang lain, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, memperingatkan orang lain atas kesalahannya. Walaupun kita tahu resikonya berat. Sebab ini adalah panggilan orang Kristen. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita wajib untuk memperingatkannya. Sebab dengan demikian tanggung jawab iman kita akan terlaksana. Tidak menjadi urusan kita apakah kita dibenci, tidak menjadi urusan kita apakah kita didengar, tidak menjadi urusan kita apakah kita dimusuhi. Yang menjadi urusan kita adalah bahwa ketika saya memperingatkan dia, itu adalah perintah firman Tuhan. Lalu ketika dia tidak mau mendengarkannya, dia akan mati oleh karena dosanya. Tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen terlepas. Itu dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9. Saya akan baca untuk kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Luar biasa. Ketika kita tahu orang berbuat salah, kita tidak peringatkan, maka Tuhan akan menuntut kepada kita, mengapa engkau tidak peringatkan? Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan tugas kita, jadilah alat Tuhan.
menjadi penyambung lidah Allah, memperingatkan orang-orang yang melakukan salah. Upahmu besar di surga. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Tuhan akan melindungi dan memelihara hidup hambanya. Jemaat yang terkasih, Elia sudah memperingatkan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel akan keberdosaannya, tetapi mereka tetap melakukannya. Sehingga Allah menghukum negeri itu dengan tidak akan mendatangkan hujan embun sebelum mereka bertobat. Oleh karena itulah Raja Ahab membenci Raja Elia. Oleh karena itu Allah memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit supaya dia tidak dibunuh oleh Raja Ahab. Menjadi catatan hari ini adalah kalaupun Allah menyuruh Elia bersembunyi, bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk menyelamatkan Elia. Bukan berarti Allah tidak berkuasa kepada Raja Ahab. Tidak. Justru Allah berkuasa. Melalui perintah Allah kepada Elia untuk bersembunyi, Allah ingin menyampaikan pesan moral, pesan iman kepada Elia dan seluruh bangsa Israel melalui perjalanan hidup Elia. Allah ingin menunjukkan dalam situasi sesulit apapun, Allah tetap memelihara hambanya dengan cara yang unik. Dan itu mengandung makna, dan itu mengandung pengajaran iman kepada setiap orang. Manakah itu? Yang pertama, Allah memelihara hidup Elia melalui burung gagak. Ini cara yang unik, cara Allah memelihara hidup Elia dengan menyuruh burung gagak menghantarkan roti dan daging. Tahukah kita bahwa burung gagak adalah sejenis burung pemakan bangkai yang sangat-sangat rakus? Burung gagak akan memakan habis bangkai yang ditemukannya tanpa sisa. Artinya tulang-tulangnya juga dimakan. Tetapi justru burung gagak yang rakus tersebut dipakai Allah sebagai alatnya untuk memelihara hidup hambanya Elia. Ini pelajaran yang berharga untuk kita, bahwa Allah sanggup memberi kebutuhan hidup dalam keseharian kita, walaupun itu mustahil dalam pikiran kita. Bagaimana burung gagak yang rakus dapat memberi sebagian makanannya untuk Elia? Mustahil pikiran manusia. Tetapi melalui itu Allah ingin mengajarkan dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi yang mustahil apapun, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan akan memelihara hidup hambanya. Di sisi lain, melalui peristiwa itu ingin diajarkan kepada kita, burung gagak aja yang diciptakan Tuhan mampu memberi. Burung gagak yang rakus itu saja mampu memberi sebagian makanannya kepada orang yang membutuhkan.
Apalagi lah kita sebagai makhluk ciptaan yang mempunyai akhlak, yang mempunyai moral, masa tidak mampu berbagi kepada orang yang kesulitan? Bukankah kita lebih mulia dari ciptaan yang lainnya? Bukankah kita adalah mahkota ciptaan? Mengapa kita sulit untuk berbagi? Ini perenungan kita. Kalau kita tidak mampu berbagi, padahal burung gagak mampu berbagi, berarti kita lebih rendah daripada burung gagak. Cara Allah yang unik yang kedua untuk memelihara hidup Elia adalah Allah memberi minum melalui sungai Kerit. Persoalannya adalah tadi firman Tuhan katakan Tuhan tidak mendatangkan embun dan hujan bertahun-tahun. Kalau tidak datang embun dan hujan, dari mana air? Oke, kalau di iklim tropis bisa saja sungai tetap mengalir, tetapi dalam konsep Palestina bagaimana? Sungai tidak mengalir berarti hujan tidak ada. Tetapi walaupun embun bertahun-tahun tidak ada, walaupun hujan bertahun-tahun tidak ada, Tuhan tetap memelihara hidup Elia dengan tetap mengaliri sungai Kerit. Ini peringatan untuk kita bagaimana Allah tetap berkuasa terhadap alam ciptaan ini. Asal percaya, ini kata kuncinya. Ketika Allah menyuruh Elia sembunyilah ke tepi sungai Kerit, bisa saja Elia menolak. Tetapi oleh karena dia percaya, dia pergi. Ketaatannya mendatangkan berkat dalam hidupnya. Dia tetap dipelihara Tuhan. Ini juga peringatan kepada kita bahwa orang yang taat akan diberkati Tuhan. Ingat, air kehidupan adalah Yesus. Siapa yang minum daripadanya tidak akan haus lagi dan akan memperoleh keselamatan. Siapa yang minum melalui firman Tuhan, yaitu berita tentang Yesus, akan memperoleh keselamatan. Minumlah dari air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami ketika mendengarkan firman Tuhan, kami sebagai jemaat ajari untuk menerima firman-Mu dengan hati yang sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, di dalam sesulit apapun hidup kami, ajari kami tetap taat. Sebab itu yang Kau perintahkan melalui firman-Mu hari ini. Di dalam ketaatan kami akan diberkati. Kami lebih mulia Tuhan daripada burung gagak. Oleh karena itu, ajari kami untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu. Ajari juga kami Tuhan untuk peduli kepada orang-orang sekitar kami. Ketika mereka melakukan dosa kesalahan, jadikan kami menjadi alat-Mu untuk memperingatkannya, supaya mereka tidak mati dalam kesalahannya. Tetapi oleh karena peringatan yang telah Engkau berikan, mereka bertobat melakukan apa yang Kau kehendaki,
lebih baik hidupnya ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan. Jadikanlah kami menjadi alat-Mu yang berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini Tuhan, kami melipat tangan kami di dalam kesulitan kehidupan kami. Ada janji melalui firman-Mu, ketika kami taat, segala kesulitan ini akan berlalu dan akan mendatangkan sukacita dalam hidup kami. Inilah yang kami imani Tuhan. Engkau segera memberikan sukacita dalam hidup kami. Yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan bebannya. Yang sedang mengalami penderitaan oleh karena pergumulan hidup, Engkau berikan segala jalan keluar. Oleh karena penyakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati segala rencana hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati segala pekerjaan kami, sehingga mendatangkan buah yang manis yang dapat kami nikmati dalam sukacita dan damai sejahtera. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana hidup kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang berpendidikan. Engkau Tuhan yang memberikan kepintaran kepada anak-anak-Mu. Begitu juga Engkau berikan kebijaksanaan, kemampuan di dalam segala pekerjaannya. Dan kami berdoa kepada setiap orang tua, berikan hikmat kebijaksanaan, berlaku sebagai orang tua yang baik, menjadi perantaramu di tengah-tengah keluarga. Suami menjadi imam dan istri berlaku sebagai pendamping suami dalam menjalani kehidupan keluarga. Hikmat-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap keluarga jemaat-Mu. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.